أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa yusannu ibtida'u salam, dan disunnahkan memulai salam. Fi kullin, pada setiap tengokannya. Mustaqbilan lil qiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Wa inha'uhu, dan mengakhirkan mengucapkan salam. Ma'a tamamil iltifati, disertai sempurnanya tengokan itu. Jadi, setiap kita menengok untuk menyelesaikan sholat, di situ permulaan pengucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai nengok, selesai salam. Yang kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunahnya begitu, jadi bareng, mulainya bareng, selesainya bareng, nggak ada yang duluan, itu lebih bagus. Wanwil khuruja minas sholati, dan niatlah engkau keluar dari sholat. Ketika salam tuh dalam hati niat untuk keluar dari sholatnya. Maksud dari niat itu liqasdit tahalluli, untuk bermaksud menjadi halal. Minha, dari sholat itu, bitaslimatil ula, dengan salamnya yang pertama. Ketika kita sholat, haram segala macam sesuatu yang dihalalkan. Makan gak boleh, ngomong gak boleh, ya, karena kita dalam sholat. Maka setelah kita menyelesaikan itu menjadi halal lagi, hal yang tadi diharamkan. Ketika kita sholat lalu sampai pada salam, itu ada niat menjadikan halal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutnya ngomong salam, cuman dalam hatinya saya niat keluar dari sholat, gitu. Nanti yang di salam kedua niat juga. Cuman yang diperhitungkan tetap pada salam yang pertama karena dia rukun. Fa in nawaita qablaha, maka apabila engkau niat keluar dari sholat, qablaha ay qabla taslimatil ula, sebelum salam yang pertama, baqalatis sholatu, maka batalah sholatnya. Belum salam udah niat keluar dari sholat, nah itu batal. Masih tahiyat nih, fil alamina innaka hamidum majid. Dalam hati niat saya keluar dari sholat, batal. Jadi niat keluar sholatnya itu ketika kita salam yang pertama, assalamualaikum. Nah dalam hati niat saya keluar dari sholat. Nah itu lebih bagus. Kalau sebelum salam yang pertama dia niat keluar sholat, batal, karena masih di dalam sholat, belum rapi. Wa ma'atsaniyati, dan jikalau niatnya pada taslimah yang kedua, au asna al-ula,
atau pertengahan taslimah yang pertama. Fatati sunnati, maka luputlah kesunnahan niat keluar dari sholat itu. Jadi memang harus pada permulaan salam yang pertama, assalam, itu kan permulaan salam. Di situ niat keluar sholat. Kalau kita niat keluar sholatnya di pertengahan salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, itu kan di tengah-tengah. Di situ kita niat keluar dari sholat, nggak batal sholatnya, cuman kesunahannya luput, nggak dapat sunnahnya. Begitu pula kalau kita niat keluarnya di salam yang kedua. Salam pertama dia niat, salam kedua baru niat keluar sholat, nah itu luput sunnah. Jadi sebelum salam batal, ketika salam pertama atau salam kedua terlewatkan sunnahnya, yang diperhitungkan adalah ketika permulaan salam pertama. Harus tepat tuh, jadi sepersekian detik harus ada niat. Bagusnya begitu. Man bisa kayak mulut ngomong salam, hati niat keluar sholat. Nah, itu harus dilatih. Karena kan beda dengan takbiratul ihram. Kalau niat ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar sholli fardhu subhi, nah itu sering kita latih, bisa kita lakukan. Tapi kalau yang ini ya harus konsen. Ketika kita keluar dari sholat dengan niat tersebut memang pada permulaan salam yang pertama, nah itu kita mendapatkan sunnah kalau kita lakukan pada salam pertama di permulaannya. Walau salamal mutakawiyah, dan jikalau mengucapkan salam orang yang sholat sunnah, alladzina wa'adadan, yang dia niat beberapa rakaat, waqtasara ala ba'dihi, lalu dia membatasi atas sebagian rakaatnya, asna sholatihi, di pertengahan sholatnya, qasdan, secara sengaja. Fa'in qasoda tahallula, maka apabila dia niatnya untuk membuat halal, faqad nawal intisara, maka sungguh dia telah niat dengan mengurangi rakaat itu, ala ba'di manawa, atas sebagian apa yang telah dia niatkan. Ini terjadi pada sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu nggak bisa dikurangi. Umpama kita mau sholat sunnah, dari awal nih niatnya lagi takbiratul ihram 4 rakaat, katakanlah qobliyah zuhur. Dari awal kita pengen ngerjain qobliyahnya 4 nih, cuman di tengah-tengah masih pengen 2 aja, boleh tuh. Tapi niatnya harus pas ketika salam nanti. Niat ketika salamnya dia memang ingin menyelesaikan sholatnya. Tahallul itu menjadikan halal. Wa in sallama amdan, dan jikalau dia mengucapkan salam secara sengaja, walam yaqsid tahallula, namun dia tidak bermaksud menjadikan halal, baqalat sholatuhu, maka batalah sholatnya. Pas lagi niat sholat 4 rakaat, ini sekali lagi pada sholat sunnah, Allahu Akbar dalam hati nih 4 rakaat. Di pertengahan dia pengen menjadikan 2 rakaat aja dah. Lalu ketika salam sengaja tidak ada niat untuk tahallul, artinya tidak ada niat untuk menjadikan halal, ya nggak ada niat itu, sengaja aja assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka nggak diterima itu, artinya tidak sah sholat sunnahnya. Maka syarat untuk iktisar itu meringkas. Yang tadinya 4 umpama kita pengen jadiin 2, tadinya 3 umpama witir, kita pengen jadiin 1 di tengah-tengah, maka ketika salamnya harus ada niat menjadikan halal. Artinya dia mengurangi sholat itu untuk keluar dari 4 rakaat menjadi 2, 3 menjadi 1, dan seterusnya. Fala budda min qasdi tahalluli, maka haruslah daripada meniatkan tahallul, menjadikan halal, awil intisari, atau meringkas rakaatnya, ala aqalla mimma nawahu, di atas yang lebih sedikit daripada apa yang telah diniatkan. Saya niat
keluar dari sholat ini menjadi 2 rakaat. Itu harus ada tuh. Ala akol, karena dia pengen ikhtisar, pengen diringkas. Boleh nggak begitu? Boleh. Jadi di takbiratul ihram ini niat 4, pas salam pun 2, padahal nanti 4, boleh-boleh aja. Tapi caranya harus sesuai. Ketika salam tuh dihadirkan niat itu. Saya keluar dari sholat ini menjadikan 2 rakaat. Ya, pakai bahasa kita aja di dalam hati. Kalau tidak ada niat seperti itu maka tidak sah sholatnya. Karena di awal diniat 4 rakaat. Falau nawa bit taslimati al-khuruja min sholati zuhri, maka jikalau dia niat dengan salam yang pertamanya keluar dari sholat zuhur, wa huwa fil asri, sedangkan dia lagi sholat asar, batalatis sholatu, maka batal sholatnya in ta'ammada, jikalau dilakukan sengaja. Kata afadahul Wannaiyu, beginilah memberikan faidah Syekh Al-Wannai. Kita lagi sholat asar, tapi niat keluarnya niat keluar sholat zuhur, ya kan gak sesuai. Yang lagi dipraktekin sholat asar, yang diniatin keluar zuhur. Nah itu tala'ub namanya, bermain-main, bukan gak sah. Ya, bahkan menjadikan batal sholatnya. Yang lagi sholat asar, ketika salam, assalamualaikum, saya keluar dari sholat zuhur. Ta'ammad itu disadar secara penuh, dia melakukan itu sengaja. Kecuali dia lupa kali lagi sholat asar, lalu niatnya zuhur, itu beda lagi, ada uzur. Tapi kalau benar-benar disengajain, dia sadar, dia tahu lagi sholat asar, cuman niat keluar sholatnya zuhur, nah batal sholatnya. Wanwis salama alaman ala janibaika, dan niatlah engkau mengucapkan salam kepada makhluk yang ada di 2 sisimu, kanan dan kiri. Minal malaikati, daripada para malaikat, wal muslimina min insin wa jin, dan kaum muslimin dari kalangan manusia dan jin. Jadi ketika kita salam, niatkan untuk kita berikan salam itu kepada makhluk-makhluk yang di sekitar kita, daripada para malaikat, kaum muslimin, manusia, jin. Jin ada yang muslim juga, sholat juga, mungkin dikatakan jin muslim, ada dia sholat. Mereka mendapatkan taklif pembebanan sebagaimana kita manusia diberikan taklif pembebanan. Yang disebut jin muslim, yang pakai kita dia sholat. Fatanwi bimarratil yamin, maka engkau meniatkan dengan tengokan sekali yang ke kanan. Yang pertama nih, ala man ala yaminika, kepada makhluk yang ada di sebelah kanan kamu. Wa bimarratil yasari, dan pada tengokan sekali ke sebelah kiri, ala man ala yasarika, kepada makhluk yang ada di sebelah kiri kamu. Wa ala man khalfaka wa amamaka, dan kepada makhluk yang ada di belakang juga di depan kamu. Bi ayyihi ma syi'ta, dengan salam yang mana aja yang kamu inginkan. Jadi ada 4 arah, ada kanan, ada kiri, depan, belakang. Di depan ada makhluk juga, itu malaikat yang kita nggak ngelihat aja. Ketika kita salam pertama ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, nah itu niat mengucapkan salam kepada makhluk sebelah kanan. Makanya dikatakan minal malaika, karena bukan manusia doang. Nah, ke sebelah kiri itu kepada makhluk sebelah kiri. Terus depan sama belakang pada tengokan yang kanan ke kiri, terserah mau yang kanan atau kiri, nanti diniatkan buat yang makhluk depan atau belakang. Wal aula ula, namun yang lebih utama ula adalah salam yang pertama. Salam pertama itu yang ke kanan, berarti ada 3 posisi yang kita berikan salam. Makhluk yang kanan, yang depan, sama yang belakang. Jadi kalau kita pengen ngelakuin semuanya nih, ketika salam yang pertama banyak yang kita lakuin nih. Pertama, ngebarengin salam dengan tengokan, 1. Kedua, niat keluar sholat. Nah itu yang kita katakan ketika salam pertama, saya niat tahallul keluar dari sholat subuh. 2. 3, niatin ngucap salam buat yang di kanan. 4, buat yang di depan. 5, buat yang di belakang. Bisa gitu kira-kira. Sekali gerakan begitu banyak yang kita kerjain. Nah, itu yang lebih utamanya begitu.
Kita kan salam-salaman. Ya kalau milih-milihnya ya sebagian kan. Minimal tadi itu keluar dari sholat. Kita niatkan karena itu menjadikan keberkahan. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau semua 5 tadi nggak bisa kita lakukan, ya minimal ada yang kita lakukan di antara tadi ini yang keluar sholat. Wa yusannu raddu min ghairil musalli, dan disunnahkan menjawab salam dari orang yang kagak sholat. Yang kagak sholat doang, kalau makmum jangan pakai waalaikumsalam. Batal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada orang kita lagi di belakang gak sholat, disunahkan kita jawab waalaikumsalam. Oh jangan diterusin, ntar jadi ngobrol. Bagi yang kagak sholat, mana yang sholat gak ada kesunahan. Wala yajibur raddu, namun tidak wajib menjawab salam linsirafis salami, untuk pengucapan salam itu litahalluli, ya untuk tahallul menjadikan dihalal keluar dari sholat. Wa hadhihi hayatu sholatil munfaridi, dan inilah bentuk atau tata cara sholat orang yang sendirian, sholat munfarid yang kita bahas dari awal takbiratul ihram sampai salam tadi. Wa sayati qoriban, dan akan datang penjelasannya sedikit lagi. Sifatu sholatil jamaati, cara sholat secara berjamaah. Zaidatan ala hadhihi sifati, sebagai tambahan atas cara yang ini. Jadi ntar cara sholat jamaah beda lagi, pembahasannya lebih panjang karena mengenai imam dan makmum punya aturan sendiri. Yang tadi kita bahas mulai takbiratul ihram sampai salam, nah itu cara sholat secara munfarid. Wa imadus sholati al khusyu'u, dan adapun tiang sholat itu adalah kekhusyuan. Bisukunil jawarihi, dengan tenangnya anggota badan. Fala ya'khudhu bi'udwin minha, sehingga ia tidak main-main dengan satu anggota minha, dari anggota-anggota badannya. Wa bihudhuril qalbi, dan dengan hadirnya hati. Tiangnya itu intinya sholat. Makanya ada yang disebut dengan syurutus sihah, ada yang disebut syurutul qabul. Syarat sah sholat, syarat diterimanya sholat. Kalau syarat sah sholat yang ngatur ilmu fikih, mulai dari awal bersuci, biasa orang sholat tanpa bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, itu syarat sah sholat. Nggak sampai situ, ada yang disebut syarat diterimanya sholat. Nggak selalu yang sah selalu diterima. Nanti ada pembahasan syarat diterimanya sholat, namanya syurutul qabul, pembahasannya ada tasawuf. Harus khusyuk, konsentrasi, tenang, baik anggota badan maupun hatinya. Nah, itu diantaranya. Wa mimma yuhassiluhu istihdharuhu, dan adapun hal-hal yang dapat menghasilkan kekhusyuan ini, annahu baina yadayillahi ta'ala malikil muluk, ia membayangkan bahwasanya berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, raja daripada semua raja. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan bahwasanya dia mengetahui, Allah mengetahui as-sirra, yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih samar. Wa annahu yunaji, dan bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah. Wa annahu rubbama tajalla alaihi, dan bahwasanya Allah Ta'ala terkadang menampakkan atasnya bil qahri, dengan pemaksaan. Li'adami qiyamihi, karena orang itu tiada menegakkan bihaqqi rububiyatihi, dengan hak ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaruddu alaihi salatahu, sehingga Allah menolak kepada orang itu sholatnya. Boleh ke Allah tolak sholatnya? Ya, boleh. Orang Allah yang disembah dikasih satu hal gak cocok, ini gak seperti ini saya diberikan sholatnya, ditolak ya boleh aja kayak kita. Kita diberikan sesuatu sama orang, kalau kagak pantas kita terima, boleh kita tolak. Ini bukan nasi namanya, ini penghinaan begini. Umpama nasinya begini, dilempar umpama nih. Nah Allah begitu juga, sholat begitu, nunggang-nungging aja. Mereka juga bisa begitu, nggak ada khusyuknya, nggak ada ilmunya,
nggak ada menghadirkan hatinya, nggak ada membayangkan kebesaran Allah. Ini ngasih nih begini nih bahasa kita, kagak bagus banget. Umpama ditolak ya pantes aja, emang begitu caranya. Tuh, kayaknya ada syurutul qabul. Ya, kita sholat setiap hari udah puluhan tahun, kan pengen ada kualitasnya itu bertambah. Caranya dengan menghadirkan kekhusyuan tadi, sedikit-sedikit kita tambahin. Wa hudurul qalbi, dan yang kedua adalah menghadirkan hati ma'al qiraati wa dzikri bit tafahumi, dengan memahami bacaan dan zikir salatnya. Ayat ta'ammuli fil jumlati, yaitu merenungi bacaan salatnya secara umum. Lal mubalaghati fihi, namun tidak berlebih-lebihan fihi ay fit ta'ammul, di dalam merenungkannya. Ya, antara caranya khusyuk tuh kita pahamin bacaan-bacaan sholat, cuman secara umum aja, jangan satu-satu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita perhatiin kenapa ya ini alhamdulillah ya, pakai jumlah ismiyahnya kelamaan, bukan waktunya dalam sholat, tapi secara umum aja. Allah Tuhan semesta alam, ya, alhamdulillah masih diberikan sehat, padahal kita sedikit ibadahnya. Ya, mampu saja Allah untuk membinasakan kita karena Dia Tuhan semesta alam. Nah, itu semuanya kita hadirkan dalam bacaan sholat sehingga tambah kekhusyuan. Li'annahu yushghiluhu, kalau kita berta'ammul memikirkan bacaannya itu secara satu persatu, mubalaghah akan menyibukkan dia. Amma huwa bisulukihi fi tariqihi, daripada sesuatu yang sedang ia tempuh di dalam jalannya. Dia lagi sholat, tapi yang dipikirkan tadi itu sedikit-sedikit i'rabnya apa ya ini. Nah, itu akan membuat dia sibuk dan menjadi fokus nantinya. Secara umum aja. Wa qala al-Hasanul Basri, dan berkata al-Imamul Hasanul Basri, wa huwa min akbarit tabi'in, dan ia termasuk daripada tabi'in senior. Rahimahullahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fihal qalbu, setiap sholat yang dimana di dalamnya tidak hadir hati orang itu, fahiya ilal uqubati asra'u, maka sholat itu pada mendapatkan hukuman asra'u, lebih cepat, bukannya malah pahala, jadi dapat dosa sebab hatinya enggak hadir. Wa hukiya, dan hikayatkan auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada sebagian para nabi. Faqala, lalu Allah berfirman kepadanya, idza dakhaltas sholata fahabli min qalbikal khusyu'a, apabila engkau melakukan sholat maka berikanlah kepadaku kekhusyuan dari hatimu. Wa min badanikal khudu'a, dan ketundukan dari badanmu. Wa min ainikad dumu'a, dan air mata dari matamu. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku Allah Ta'ala qaribun, maha dekat. Ibaratnya kalau kita ngasih orang, kasih dengan benar. Caranya emang niat kita pengen ngasih dengan kekhusyuan, ketundukan. Kalau memang perlu dia dengan air mata menyesali kesalahannya, dia lakukan itu. Nah, itu namanya dia menghadirkan hati sebagai diantara syarat penerimaan sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli sholata fala yuktabu lahu minha sulusuhu wala usyuruha. Sesungguhnya seorang hamba sungguh melaksanakan sebuah sholat, fala yuktabu lahu minha, maka tidak dicatat baginya dari sholat itu sudusuha, seperenamnya, wala usyuruha, atau sepersepuluhnya. Wa innama yuktabu lil abdi, sesungguhnya akan dicatat bagi hamba itu min sholatihi, dari sholatnya, biqadri ma aqala, dengan seukuran apa yang ia fikirkan, ay tadabbara, apa yang ia renungkan, minha, dari sholat itu. Jadi nilainya enggak 6, 7, ya tergantung. Kalau ingatnya 0,1% ya segitu doang dicatatnya. Kalau tapi niatnya itu 100% ya 100%. Maka dia lihat itu berapa dia ingat Allah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam,
cuma 2 detik, ya 2 detik doang dicatatnya. Oh di semuanya nih dari takbir sampai salam ikut Allah, di semuanya itu. Jadi tergantung apa yang ia fikirkan di dalam sholat itu, itulah yang dicatat. Wa fil hadits allazi rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza shalla fil alaniyati fa ahsana, apabila dia sholat secara terang-terangan lalu ia membaguskan sholatnya, wa shalla fi sirri, lalu dia sholat dalam keadaan dia sendiri, fa ahsana, dan dia membaguskan sholatnya, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berfirman, hadza abdi haqqan, inilah sebenar-benarnya hambaku, ini hambaku yang sejati. Kalau rame sholatnya begitu, sendiri ya sholatnya begitu juga. Ya terbalik, sendiri atau rame dia sholatnya khusyuk, dia sholatnya bagus, dan sendiri main-main, itu gak sesuai. Jadi antara rame maupun sendiri cara sholatnya itu sama, artinya fokusnya, khusyuknya itu sama. Wal makna, dan maksudnya adalah annal abda, bahwasanya seorang hamba, idza shalla fardhan, apabila dia melaksanakan sholat fardu, au naflan, atau sholat sunnah, bihaitsu yarahu nasu, haitsu yarahu nasu, di mana orang-orang melihat dia, pada rameh nih, fa ahsana sholata, lalu dia memperbagus sholatnya, bi'an ata bima yutlabu, dengan ia melakukan apa yang dituntut, khusyuk, bagus, tenang, ini lagi keadaan ramai di begitu, fiha, di dalam sholatnya, walam yura'i biha, dan dia tidak bermaksud riya di dalam sholat itu, wa sholat, dan ia sholat haitsu la yarahu ahadun, di mana seseorang yang melihat dia, dalam keadaan sepi, fa ahsana sholata, dan dia memperbagus sholatnya juga, bi'an ata bi arkaniha, dengan dia mengerjakan rukun-rukun sholat, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, wa mustahabbatiha, dan sunnah-sunnah sholat, min khusyu'in wa nahwihi, dari kekhusyuan dan semisalnya, wa kana waqifan 'inda hududillah, dan adalah orang itu berdiri pada aturan-aturan Allah Ta'ala, mumtathilan awamirahu, mengerjakan perintah Allah, mujtaniban limanahihi, dalam keadaan menjauhi larangan-larangan Allah. Dijawab syarat ini, asnallahu alaihi, niscaya Allah akan memuji orang itu, wa nasyara thana'ahu, dan Allah akan menyiarkan pujiannya, bainal malaikati, di antara para malaikat, fayuhibbunahu, sehingga para malaikat mencintai dia. Orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan ramai sendiri caranya sama. Kalau ramai khusyuk, pakaiannya bagus, ketika di kamar begitu juga, khusyuk, pakaiannya bagus, Allah siarin kepada para malaikat, lihat tuh hamba, ya, ini orang telah mengerjakan apa yang telah aku perintahkan dengan sebenar-benarnya. Tadi itu dikatakan hadza abdi haqqan, stempel dari Allah, legitimasi. Ini yang disebut hamba tuh yang begini nih. Dalam keadaan rame sendiri gak ada urusan, sama ya, bukannya rame di benar, sendiri diacak-acakan, itu gak benar, gak sesuai. Allah bilang kepada para malaikatnya, ini hamba aku, ya, dipuji habis-habisan di depan malaikat, sehingga malaikat mencintai itu orang. Tsumma taqa'u mahabbatuhu, kemudian jatuhlah cintanya malaikat itu, fi qulubi ahlil ardi, di hatinya penduduk bumi. Fahadza huwal abdul ladzi yusafu, maka hamba inilah yang disifati, bi annahu qaimun ala qadami taati, bahwasanya ia telah mendirikan di atas langkah ketaatan, sehingga penduduk bumi, manusia juga cinta orang itu, sebab penduduk langitnya sudah mencintai orang itu. Kalau kita lihat ada orang dicintai, disenangi di sekitarnya, berarti dia udah duluan dicintai oleh para malaikat. Nah, sehingga cintanya itu menetes jatuh ke penduduk bumi. Tidaklah orang itu disenangi oleh sekitarnya, melainkan udah duluan dicintai penduduk malaikat. Nah ini ya, Allah bilang ke malaikat, ini benar hambaku. Malaikat pada demen ke dia, sehingga orang-orang juga demen dengan dia.
fahuwal abdu haqqan, maka dialah yang dikatakan hamba Allah dengan sebenar-benarnya. Adabul imamati wal qudwah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina